Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jikri Muhammad Fajri dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika bermedia digital. Etika bermedia digital merujuk pada serangkaian norma, aturan, dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam menggunakan teknologi digital, termasuk media sosial, platform online, dan komunikasi digital di Indonesia. Etika ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi atau diskriminasi, sambil menjaga kenyamanan dan keadilan di ruang maya. Menurut definisi dari sumber terpercaya, etika digital adalah panduan untuk membedakan benar atau salah dalam interaksi online, yang semakin krusial di era di mana generasi muda menghabiskan waktu yang panjang di media sosial rata-rata 6-7 jam sehari bagi Gen Z dan milenial. Rendahnya etika ini dapat menciptakan ruang digital yang tidak aman, seperti kasus cyberbullying atau ujaran kebencian yang seringkali melibatkan isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini ada prinsip utama etika bermedia digital di Indonesia. Beberapa prinsip kunci etika bermedia mencangkup, yaitu yang ke-1, kebenaran dan verifikasi. Selalu periksa fakta sebelum membagikan informasi untuk menghindari hoaks di era post-truth, yaitu penyebaran berita palsu. Yang kedua yaitu privasi dan hormat. Jangan sebarkan data pribadi tanpa izin, termasuk foto atau video, untuk melindungi hak individu. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Hindari konten yang memicu kebencian dan atau diskriminasi. Etika ini juga mencakup etiquette atau seperti berkomunikasi sopan dan empati untuk menjaga keberadaban digital. Yang keempat yaitu khusus jurnalisme online. Bagi media digital, prinsip meliputi independensi, akurasi, dan menghindari clickbait yang menyesatkan. Tantangan utamanya ialah kecepatan berita versus verifikasi yang dapat merusak kredibilitas. Terus di sini ada dasar hukum dan regulasi terkait. Etika bermedia digital didukung oleh kerangka hukum di Indonesia untuk mencegah pelanggaran, yang di sini dikatakan dalam UUT Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Divisi 24, yaitu mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kebencian pasal 28 ayat 2, atau pencemaran nama baik pasal 23 ayat 3 dengan sanksi pidana hingga 6 tahun penjara. Ini menekankan literasi digital untuk menghindari jebakan hukum. Yang kedua itu ada UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, yaitu melindungi privasi data, mengharuskan pengguna bijak dalam berbagi informasi pribadi. Yang ketiga itu pedoman Surat Edaran Menteri Kominfo tahun 9 Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan buatan, menambahkan regulasi untuk konten AI. Sementara Dewan Pers menyediakan kode etik jurnalisme untuk media online. Di sini ada tantangan dan cara mengatasinya, yaitu tantangan utamanya termasuk krisis etika di kalangan generasi muda, di mana survei Microsoft menempatkan Indonesia rendah dalam Civility Index skor 76/100 karena rendahnya budaya digital. Solusinya itu meliputi pendidikan literasi digital di sekolah atau kampanye pemerintah seperti dari Kominfo, dan penerapan self-regulation di platform. Contoh, hindari komentar kasar, verifikasi sumber, dan gunakan fitur privasi untuk menjaga jejak digital positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.